Berikut 17 benda dan hiasan rumah yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat, yang apabila dipajang, dapat memberikan aura buruk atau bisa memberi kesialan bagi penghuni rumah. Benda yang pertama adalah kursi goyang. Menurut legenda Irlandia, kursi goyang yang kosong merupakan undangan terbuka bagi arwah penasaran untuk duduk. Kursi goyang oleh masyarakat Irlandia dipercaya dapat mengundang hantu, mengundang arwah gentayangan. Jika sebuah kursi goyang, bergerak sendiri seperti ini. Kursi goyang yang bergerak sendiri seperti ini, oleh orang Irlandia dipercaya bahwa itu pertanda ada hantu telah duduk di kursi tersebut. Benda yang kedua, ini kabar buruk bagi penggemar pajangan benda tajam, pajangan senjata tajam. Sebab menurut Feng Shui, pajangan benda tajam, tombak, golok, dan pedang, diyakini dapat membawa ketegangan dengan tetangga, dan juga konflik antar anggota keluarga. Yang ketiga, jam rusak atau jam mati. Tradisi Feng Shui memperingatkan agar tidak menyimpan barang rusak di rumah. Berdasarkan Feng Shui, bahwa alat penunjuk waktu harus selalu berfungsi dengan baik. Apabila alat penunjuk waktu rusak dan tetap dipajang, maka penghuni rumah bisa bernasib sial, kesialan atau ketidakberuntungannya yaitu tidak bergerak maju dalam hidup, usaha dan kerja kerasnya puluhan tahun tidak ada kemajuan. Yang keempat, tempat tidur berantakan, tempat tidur kotor. Bahwa dipercaya, tidak merapikan tempat tidur, bantal dan kasur kotor, tidak ada lubang angin di atas pintu atau di atas jendela kamar, penghuni kamar bisa menderita sakit gangguan saluran pernapasan. Yang kelima, payung yang dibuka di dalam ruangan. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar, apabila payung yang dibuka di dalam ruangan, akan menolak sebuah keberuntungan. Dan pada zaman Mesir kuno, membawa barang apapun, yang dimaksudkan untuk melindungi diri dari cuaca, dan digunakan di dalam rumah dianggap tidak sopan. Yang keenam, tanaman mati atau kering. Jika teman-teman menginginkan rumah penuh dengan energi positif, maka jauhkan tanaman yang sudah kering dari dalam rumah. Memelihara tanaman mati di dalam rumah dikatakan membawa energi mati dan bisa mencemari tempat tinggal. Yang ketujuh, kalender kedaluarsa, kalender lama. Menyimpan kalender lama di dalam rumah, dipercaya dapat membatasi kemakmuran dan membatasi kesejahteraan. Jika teman-teman tidak mau kena sial, pastikan kalender rumah tidak ketinggalan zaman. Yang kedelapan adalah guguran daun kering. Guguran daun kering yang banyak menumpuk di halaman. Sering kali dibiarkan begitu saja, karena dianggap tidak bermasalah. Konon katanya, guguran daun kering yang dibiarkan berserakan, dapat menolak rejeki untuk datang. Yang kesembilan, lukisan bertema bencana. Yang ke-9 sampai 17, pajangan hiasan dinding berupa lukisan, jenis lukisan yang dipercaya sebagai lukisan pembawa sial. Menurut Feng Shui, lukisan bertema bencana adalah salah satu lukisan yang dipercaya sebagai lukisan pembawa sial, lukisan yang bisa menimbulkan sesuatu yang buruk. Silakan pikir-pikir kembali, jika ingin memajang lukisan bencana, seperti bencana alam gunung meletus, bencana kekeringan, bencana angin badai, dan bencana lain untuk dekorasi rumah. Yang ke-10 adalah lukisan bertema perang. Tidak hanya lukisan bencana, lukisan perang juga konon membawa pengaruh yang kurang baik. Yang ke-11, lukisan hantu atau lukisan arwah penasaran. Lukisan hantu dipercaya sebagai lukisan pembawa sial, karena mencerminkan energi yang kurang baik.
Menurut Feng Shui, lukisan tersebut tidak dinamis dan dapat mempengaruhi suasana hati penghuni rumah. Yang ke-12, lukisan bertema bangkai kapal. Lukisan bangkai kapal dipercaya bisa memberikan aura keretakan rumah tangga. Sebaiknya jika akan memajang lukisan kapal, pilih lukisan kapal bertema perniagaan, karena dipercaya membawa keberuntungan dan kekayaan. Selain itu, lukisan kapal layar yang syarat dengan ornamen dan emas juga bisa dipilih. Letakkan di arah tenggara atau utara rumah karena unsur air dianggap sangat menguntungkan menurut Feng Shui. Yang ke-13, lukisan badai. Salah satu lukisan bencana yang termasuk ke dalam lukisan pembawa sial adalah lukisan badai, seperti lukisan badai puting beliung, dan lukisan angin topan. Lukisan badai dipercaya membawa Feng Shui buruk bagi penghuni rumah. Yang ke-14, lukisan ekspresi ketidakbahagiaan. Seperti lukisan pertengkaran rumah tangga, lukisan menangis, lukisan wajah murung, dan lukisan kesedihan. Menurut Feng Shui, lukisan dengan ekspresi tersebut bisa membawa pengaruh negatif ke dalam rumah. Namun, tidak diketahui pasti apa pengaruh yang akan berdampak pada penghuni rumah jika memajang lukisan bertema tersebut. Yang ke-15, lukisan binatang buas. Memajang lukisan binatang buas, seperti harimau, serigala, dan singa. Lukisan tersebut menimbulkan aura kegilaan pada kehormatan, ingin ditakuti orang, ingin disegani orang, ingin dianggap tetua, ingin dituakan. Yang akhirnya, membuat hidup selalu dibenci tetangga. Yang ke-16, terlalu banyak memajang lukisan di kamar. Terlalu banyak lukisan di kamar tidur, terutama yang bersifat abstrak atau sulit ditafsirkan, dapat menciptakan energi yang kacau dan membingungkan. Yang ke-17, lukisan kucing dan lukisan harimau menerkam mangsanya. Hindari memajang dua lukisan tersebut, yakni lukisan kucing dan lukisan harimau menerkam mangsanya di kamar tidur, karena dapat dikaitkan dengan simbol bencana, pencurian, dan musibah berat. Kalau ingin memajang lukisan hewan peliharaan, lukisan kelinci, lukisan sapi di padang rumput, bisa dipilih sebagai lukisan untuk dipajang di ruang keluarga, karena lukisan tersebut dipercaya bisa membawa aura keberuntungan. Itulah 17 benda dan hiasan rumah yang dipercaya sebagai benda dan hiasan pembawa sial.